Cantik memang dambaan setiap wanita. Tampil cantik tak bisa lepas dalam kesehariannya. Setiap wanita unik dan punya kebutuhan berbeda. Namun setiap wanita punya tujuan sama, mencari kosmetik yang tepat bagi mereka. Dengan berbagai fasilitas era digital, kini wanita dimanapun makin mudah untuk mencari jawabannya. Berawal dari komitmen untuk menjawab kebutuhan wanita Indonesia, Viva Cosmetics hadir untuk Anda. Sejak tahun 1962, PT Vita Farm yang awalnya bernama PT General Indonesian Producing Center terus tumbuh menjadi salah satu perusahaan kosmetik ternama yang dengan bangga menyebutkan Made in Indonesia. Sejalan dengan regenerasi perusahaan, PT Vita Farm terus berkembang dengan menghadirkan produk-produk yang sesuai untuk daerah tropis. Diramu dari bahan-bahan alami yang kaya manfaat, dibantu tenaga kerja terlatih, dijaga oleh tim quality control dan tim analisa, semua demi menghadirkan kualitas terbaik bagi konsumen. Penyediaan sampel dari setiap batch untuk dianalisa secara berkala juga dilakukan untuk memaksimalkan kepuasan konsumen. Kerja keras untuk selalu mengutamakan kualitas mengantarkan Viva Cosmetics untuk meraih sertifikat CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Sejak tahun 2012, sertifikat halal pun diraih, menjadikan konsumen makin setia menggunakan Viva Cosmetics. Inovasi terus dilakukan, salah satunya melalui mesin-mesin modern berteknologi tinggi. Ini merupakan salah satu wujud komitmen Viva Cosmetics untuk selalu menghadirkan produk baru yang menjawab kebutuhan konsumen, sekaligus tetap menjaga produk legendaris. Kelestarian lingkungan pun tetap diutamakan melalui pengolahan limbah produksi yang ramah lingkungan. Setelah melalui berbagai uji kualitas, produk siap dihadirkan ke tangan konsumen. Produk pun didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia hingga ke mancanegara. Komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik juga diterapkan bagi tenaga kerja PT Vita Farm. Karyawan ditingkatkan kualitas dan keterampilannya, disediakan berbagai sarana dan fasilitas yang memadai, diperhatikan kesejahteraannya melalui BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, juga penghargaan bagi karyawan yang telah bekerja 15 tahun hingga memasuki masa purna tugas. Kepedulian terhadap lingkungan juga direalisasikan melalui berbagai kegiatan CSR, diantaranya menjalin kerjasama dengan masyarakat Panjang Jiwo lewat gerakan penghijauan dengan memilah sampah, membuat pupuk kompos untuk menciptakan lingkungan yang bersih juga nyaman. PT Vita Farm juga selalu mensupport kegiatan organisasi kecantikan dan fashion show di berbagai kota. Untuk memanjakan konsumennya, dihadirkan Viva Beauty Center di berbagai kota di Indonesia. Disinilah konsumen bisa menikmati berbagai perawatan, mulai dari rambut, kulit wajah, seluruh tubuh, dan make up dengan Viva Cosmetics. Kedekatan dengan konsumen juga terus dijaga. Salah satunya adalah dengan menghadirkan konten-konten digital di website, juga berbagai platform sosial media.
PT Vita Farm juga memanfaatkan teknologi digital sebagai strategi pemasaran untuk membuka peluang kemitraan tanpa batas dengan berbagai pihak melalui beliviva.com. Inilah wujud komitmen PT Vita Farm dalam menjawab kebutuhan wanita Indonesia. Mulai dari produk perawatan wajah, produk perawatan kulit, perawatan rambut, hingga produk dekoratif. Seperti Viva Cosmetics, Viva Queen, Red A untuk remaja, juga Viva White. Usaha PT Vita Farm untuk selalu menghadirkan produk-produk berkualitas selama lebih dari 50 tahun, berbuah berbagai prestasi. Di antaranya adalah Indonesia Best Brand Award Triple Platinum untuk kategori Milk Cleanser dan Face Tonic karena selama lebih dari 15 tahun berturut-turut konsisten dianugerahi sebagai brand terbaik. PT Vita Farm bahkan dianugerahi Indonesia Living Legend Brand sebagai brand yang lebih dari 50 tahun konsisten terus berkembang dan berinovasi di Indonesia. Kini dan nanti, Viva Cosmetics terus berkomitmen untuk menjawab kebutuhan wanita Indonesia. Kami ada karena Anda percaya. Halo, selamat pagi teman-teman dropshipper. Ya, kita ketemu lagi di live pada pagi hari ini ya. Kita akan belajar produk knowledge tentang facial massage. Jadi kalau misalkan teman-teman biasanya sama Mbak Silvi, jangan kaget ya kalau sekarang dengan saya, Dedi, karena Mbak Silvinya sedang berhalangan, nggak apa-apa. Saya juga perlu belajar juga, laki-laki juga harus belajar juga, karena dropshipper juga nggak hanya perempuan. Dropshipper juga banyak juga yang laki-laki ternyata, dan sama-sama belajar untuk pengetahuan produk kosmetik. Nah, kemudian teman-teman kan sudah sudah diinfokan untuk menyediakan massage cream ya, yang seperti ini. Jadi nanti teman-teman ambil mumpung acaranya belum dimulai. Jadi teman-teman bisa ambil massage creamnya, kemudian nanti kita akan praktek sama-sama ya. Nah, kalau misalkan belum punya, nggak apa-apa. Nanti sambil lihat aja dulu. Nanti setelah itu beli, nanti teman-teman bisa praktek. Kemudian karena memang nggak cuman badan ya yang harus perlu melakukan teknik pemijatan, karena wajah juga ternyata perlu. Nanti kita belajar sama-sama dengan Bu Indra. Nah, kita juga akan ada gift voucher nih untuk 5 dropshipper beruntung. Syaratnya yang pertama, teman-teman harus aktif tanya jawab di kolom chat atau di kolom komentar. Jadi nanti semua pertanyaan akan kita bacakan di akhir sesi. Kemudian teman-teman juga harus on cam ya. On cam dan mencantumkan namanya adalah nama dropshipper. Jangan menggunakan nama-nama samaran ya. Nanti teman-teman bisa di rename, diklik rename aja, nanti gunakan nama sesuai KTP. Jadi kalau sewaktu-waktu teman-teman terpilih, kita bisa untuk menandainya. Kemudian yang pasti teman-teman harus ikutan dari awal sampai akhir, karena itu untuk syarat mendapatkan gift voucher ya untuk belanja di beliviva.com. Kemudian saya mau menginfokan lagi untuk flash sale, bahwa flash sale mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang dikirim. Jika teman-teman masih ada yang belum dikonfirmasi, kemungkinan teman-teman bayarnya itu nggak sesuai kode unik ya. Jadi yang nggak sesuai kode unik, teman-teman japri saja Mbak Meta atau Mbak Clara, nanti beserta bukti transfer, nanti akan kita konfirmasi ke pihak keuangan atau finance. Oke? Sudah siap untuk memulai sesi produk knowledge hari ini? Kalau sudah siap, langsung aja kita terhubung bersama Bu Indra. Halo Bu Indra. Halo Pak Dedi, selamat pagi. Pagi Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Dedi. Oke, hari ini kita akan belajar apa Bu? Hari ini kita akan belajar tentang facial massage. Oke. Ya. Facial massage ini nanti fungsinya untuk apa sih kalau secara singkatnya nih Bu? Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman dropshipper yang penasaran kenapa sih harus melakukan facial massage, yuk langsung aja kita langsung terhubung ke Bu Indra. Silakan Bu Indra untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya akan mempergunakan hand moisturizer spray lebih dahulu agar tangan saya tetap hygiene. Salam cantik dan sehat.
Perkenalkan, kami dari PT Vita Farm sebagai produsen dari Viva Kosmetik mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dropshipper yang sudah hadir pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah facial massage. Ya. Nah, bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Tentunya semua dalam keadaan sehat ya. Ya, masa pandemi memang belum berlalu sehingga teman-teman harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, yaitu selalu mencuci tangan dengan mempergunakan sabun atau hand wash, mempergunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, bagaimana rekan-rekan penjualannya di masa pandemi ini? Tentunya tetap bersemangat ya, tetap meningkat ya harapannya. Nah, PT Vita Farm selalu mensupport teman-teman dropshipper ini untuk terus mengembangkan kemampuannya untuk bisa selalu meningkatkan penjualan. Di antaranya adalah hari ini kita akan bahas tentang facial massage. Nah, dengan mengetahui teknik, cara, manfaat facial massage ini, rekan-rekan nanti akan lebih mudah menjual produk-produk skincare kepada customernya, ya. Nah, supaya tidak penasaran apa sih facial massage itu, ya. Tentunya semua teman-teman suka dipijat ya. Ya, nah, massage itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu mas, yang berarti menekan secara perlahan-lahan. Nah, adapun manfaat massage yaitu untuk mempertahankan kekenyalan kulit kita, memperbaiki penampilan kulit secara keseluruhan, baik mencegah maupun mengurangi kerutan-kerutan yang ada di wajah kita. Ya, nah rekan-rekan hari ini nanti kita praktek bersama-sama ya. Kira-kira rekan-rekan sudah siap belum untuk produknya? Ya. Tolong disiapkan, nanti kita akan praktek untuk lebih jelasnya bagaimana step-step melakukan facial massage, apa saja yang harus dilakukan sebelum facial massage, tekniknya bagaimana, dan apa yang harus kita lakukan setelah facial massage. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan model yang akan mempraktekkan nanti, ya. Langsung aja ya, kita panggil Mbak Meli. Please welcome Mbak Meli. Halo rekan-rekan dropshipper. Silahkan mempergunakan hand moisturizer terlebih dahulu. Pastikan hand moisturizer ini selalu berada di dalam tas rekan-rekan ya. Nah, untuk rekan-rekan yang di rumah, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan mempergunakan hand wash. Ya, jangan lupa juga selalu menawarkan kepada customer kita mempergunakan hand wash. Nah, rekan-rekan dropshipper, sudah siap semua? Ya, kita mau praktek bersama-sama ya. Nah, sehingga rekan-rekan bisa mungkin yang mempergunakan hijab agak dibelakangkan, pinggir-pinggirnya hijab bisa diberi tisu biar tidak kena krimnya nanti. Ya. Ya. Yang tidak berhijab mungkin kalau punya hairbando bisa dipergunakan hairbandonya. Katalognya sudah disiapkan. Ya, kalau nggak ada hairbando bisa diberi tisu di antara kerudungnya itu. Ya. Ya, kita tunggu sambil persiapan. Sudah, ya. Nah, langkah awal kalau kita mau melakukan facial massage yaitu kulit harus dalam keadaan bersih. Jadi, melakukan pembersihan wajah ini bisa dilakukan 2-3 kali sehari. Pagi sebelum beraktivitas, siang setelah beraktivitas, dan malam hari setelah beraktivitas. Untuk pagi hari, kita bisa melakukan pembersihan secara ringan, yaitu dengan mempergunakan micellar water seperti ini. Sedangkan untuk area mata dan bibir,
Karena ini daerah yang sensitif, jadi mempergunakan pembersih yang khusus, yaitu eye and lip makeup remover. Sedangkan untuk malam hari, bisa melakukan pembersihan mempergunakan 2 langkah, milk cleanser dan face tonic. Ya, kalau rekan-rekan pulang kerja, misalkan make up-nya dia waterproof, jadi untuk area mata dan bibir bisa mempergunakan Perfect Clean. Nah, ya. Jadi pembersihan wajah itu sesuaikan dengan jenis kulitnya masing-masing. Ya. Jadi pembersih kita ada 6 varian. Bengkuang itu untuk kulit normal atau kusam, lemon untuk kulit berminyak dan berjerawat, cucumber untuk kulit berminyak, berpori-pori besar, atau berminyak ada fleknya juga bisa mempergunakan cucumber ini. Sedangkan emollient dan spirulina ini untuk kulit kering. Emollient dia mengandung bahan yang melembutkan, dia banyak moisturizer-nya. Sedangkan spirulina ini bisa sebagai anti-aging. Jadi sesuaikan dengan jenis dan kondisi kulit customer kita. Sedangkan green tea itu untuk kulit kering yang berjerawat. Nah, sekarang Mbak Maili mau mempergunakan yang mana ini? Karena jenis kulit aku ini berminyak, jadi aku menggunakan milk cleanser dan juga face tonic atau astringent yang cucumber. Ya, tapi sebelum membersihkan area wajah, tentunya terlebih dahulu membersihkan area mata dan bibir. Nah, sekarang Mbak Maili mau mempergunakan yang apa ini? Kali ini aku menggunakan eye and lip makeup remover. Ya. Nah, rekan-rekan, yuk bersama-sama ambil 2 lembar kapas. Kita tuang eye and lip makeup remover. Ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, sudah kita kompres sedikit sebentar di kelopak mata kita, arahnya dari dalam keluar. Ini sesuai dengan arah otot mata kita. Dari dalam keluar. Ya, dibalik bagian baliknya untuk mata yang satunya. Ya, kalau sudah, baru kita ambil kapas satunya lagi, kita tuang eye and lip lagi, baru untuk bibirnya. Nah, arahnya ke kanan, ke kiri seperti ini. Jadi ini perhatikan, ini arahnya adalah sesuai arah otot mata kita, bibir kita, ya. Nah, setelah area mata dan bibir bersih, berikutnya ke area wajah, yaitu mempergunakan milk cleanser. Ya, ini Mbak Meli mempergunakan cucumber karena jenis kulitnya berminyak. Ambil secukupnya di telapak tangan kiri, kita bagi dengan mempergunakan jari urut. Jari urut adalah jari tengah dan jari manis. Ke5 titik wajah, dagu, kedua belah pipi, hidung, dahi, dan leher. Kita ratakan. Ya, kita ratakan dengan kedua tangan seperti ini, arahnya ke atas ya. Baru sekarang mulai dari dagu kita gerakkan dengan gerakan rotasi melingkar-lingkar arahnya ke atas keluar. Nah, ini sesuai dengan arah otot wajah kita. Nah, jadi wajah kita ini supaya tetap kencang. Ya, leher arahnya ke atas. Ya. Nah, rekan-rekan dropshipper, customer kita sebaiknya kita anjurkan untuk siang atau malam sebaiknya mempergunakan pembersih yang 2 langkah ini. Yang dimaksud dengan 2 langkah yaitu mempergunakan pembersih dengan milk cleanser. Karena milk cleanser ini bentuknya emulsi yang mengandung minyak dan air, sedangkan kulit kita karena mengalami ekskresi dan sekresi sehingga mengeluarkan minyak dan keringat. Pada saat milk cleanser kita ratakan dengan gerakan rotasi seperti ini, dia menjadi homogen. Sehingga pori-porinya terbuka, bersih sampai ke sela-sela pori-pori. Setelah rata, baru kita ambil kapas kering. Kita angkat mulai dari dagu ke atas. Ya. Nah, jadi arahnya ke atas.
Jadi rekan-rekan dropshipper, kalau perawatan ini tidak hanya wanita saja ya. Jadi kalau perawatan ini pria juga bisa. Jadi produknya sama dengan yang dipakai wanita. Bedanya nanti sesuaikan dengan jenis kulit dan kondisi kulit customer kita. Ya, jadi step-stepnya sama ya untuk perawatan ini. Nah, setelah bersih, baru kita ambil kapas lagi, kita tuang tonernya. Nih, karena tadi mempergunakan cucumber, berarti tonernya adalah astringent. Jadi fungsi dari toner, dari face tonic ini adalah membersihkan sisa-sisa milk cleanser, penutup atau meringkas pori-pori, dan yang lebih penting mengembalikan keasaman kulit kita. Sehingga bakteri tidak mudah masuk, kulit kita tetap lembab, sehingga kulit kita tetap menjadi sehat. Ya, jadi ini yang dinamakan pembersihan 2 langkah yang harus dilakukan 2-3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hari. Mungkin kalau customer kita bekerja, ya pagi dan malam. Mungkin kalau pagi buru-buru juga bisa dianjurkan mempergunakan pembersihan yang ringan, yaitu dengan mempergunakan micellar water seperti tadi ya. Nah, ini. Jadi melihat situasi dan kondisi saja, sesuaikan kebutuhannya. Ya. Nah, selain milk cleanser, bahwa Viva Cosmetic juga mempunyai pembersih yang berbentuk krim, yaitu cleansing cream. Jadi cleansing cream ini bisa karena dia bentuknya krim sehingga deep cleansing. Jadi lebih intensif ya untuk mengangkat kotoran. Jadi ini bisa dipergunakan tidak hanya wajah saja, tetapi untuk seluruh badan. Bisa dipergunakan setiap hari. Betul sekali Bu Indra, karena aku setiap harinya bermakeup tebal, jadi aku membersihkan wajahku menggunakan cleansing cream terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan menggunakan milk cleanser. Jadi semua kotoran dan juga makeup yang ada di wajah aku terangkat dengan sempurna. Ya, nah jadi teknik yang dipergunakan Mbak Meli ini adalah double cleansing. Ya, jadi kalau kita sedang bermakeup tebal, itu bisa mempergunakan cleansing cream terlebih dahulu, diratakan seperti tadi, diangkat, baru diulangi lagi dengan mempergunakan milk cleanser. Setelah itu baru mempergunakan face tonic. Ya, jadi cleansing cream ini bisa ditawarkan kalau customer kita setiap hari bermakeup. Atau kalau teman-teman ingin omsetnya meningkat, bisa menjual dengan kemasan yang besar, yang 550, usahakan rekan-rekan ini mempunyai customer pemilik salon. Ya, jadi salon yang ada perawatannya facial, perawatan badan, manicure, pedicure. Ya. Nah, setelah wajah dalam keadaan bersih, kita akan melakukan perawatan mingguan, yaitu melakukan eksfoliasi kulit, yaitu mempergunakan peeling cream. Ya, jadi peeling cream ini tidak setiap hari, tetapi cukup 1 minggu 1 kali. Nah, rekan-rekan yang sudah sedia peeling, silahkan ambil secukupnya. Rekan-rekan, kalau mengambil krim jangan pakai tangan ya. Jadi pergunakan spatula seperti ini, ya, sendok kecil, supaya krimnya tetap hygiene. Ya. Baru kita bagi ke 5 titik wajah, dagu, kedua belah pipi, hidung, dahi, leher juga ya. Jadi kalau melakukan perawatan tidak hanya pada wajah saja, tetapi sampai dengan leher. Ya, kita ratakan, caranya sama seperti pembersih tadi, bedanya di gerakan. Ya, jadi kalau pembersih tadi gerakannya adalah rotasi, melingkar-lingkar, sedangkan peeling ini gerakannya adalah menggosok. Ya, seperti dipraktekkan Mbak Meli ini, dagu, sudut bibir, kuping hidung, ya, pipi, ya, arahnya ke atas keluar. Ya, batang hidung naik ke dahi, ya, seperti ini. Jadi peeling krim kita ini bentuknya adalah basah,
wet peeling sehingga butirannya lembut, aman dipergunakan 1 minggu 1 kali. Fungsi daripada peeling ini yaitu untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan untuk mengangkat komedo. Ya. Tunda penggunaan apabila teman-teman atau customer kita memiliki kulit yang sensitif, kulit yang meradang, kulit yang berjerawat meradang juga, ya. Nah, kenapa jerawat yang meradang ini tidak boleh dipiling atau di scrub, ya? Karena kulit bisa semakin menipis sehingga elastisitasnya berkurang. Merangsang jerawat semakin bertambah parah, ya. Sehingga kulit menjadi semakin sensitif, ya. Jadi untuk jerawat yang meradang tunda dulu penggunaannya. Nah, mungkin teman-teman jerawat yang meradang itu yang bagaimana? Warnanya merah biasanya. Kalau dipegang sakit. Ya, jadi kalau dipegang gini masih sakit. Ya, berarti teman-teman itu jerawatnya masih meradang. Jadi tidak boleh di scrub dulu, ya. Nah, setelah peeling kita angkat bersih, kita gosok bersih, baru kita ambil kapas, kita tuangin face tonic lagi, ya. Kita angkat, nah arahnya perhatikan dari dagu ke atas. Ya, jadi setelah peeling, digosok bersih, baru kita bersihkan scrubnya. Nah, ini karena ada butiran-butiran scrubnya untuk lebih bersih maksimal, sekarang kan bisa mempergunakan spons disposable seperti ini. Kalau tidak ada spons disposable, bisa mempergunakan wastafel. Ya. Kalau tidak punya wastafel, tidak ada spons disposable, rekan-rekan bisa mempergunakan kapas, ya. Dibersihkan sampai butiran-butiran scrubnya bersih. Nah, kalau sudah butiran-butiran scrubnya bersih, kulit kita tenangkan karena habis dieksfoliasi, maka kita tenangkan dengan mempergunakan soothing aloe gel. Ya, jadi soothing aloe gel ini fungsinya untuk menenangkan, menyejukkan dan melembabkan. Ya, karena soothing aloe gel ini mengandung pure aloe vera juice. Ya, tidak mengandung alkohol, tidak lengket di kulit sehingga mudah meresap, ya. Nah, pakainya seperti ini ya, diratakan. Nah, arahkan ke atas ya. Leher ke atas. Baru kita beri tepukan-tepukan ringan, ya. Dengan bantalan ujung-ujung jari kita. Nah, sekarang kita akan menginjak ke massage. Ya, jadi ini inti dari facial massage kita. Ya, rekan. Tentunya untuk mempermudah agar nanti pengurutannya lancar, maka jangan lupa diulaskan krim massage dulu. Ya, menggunakan massage cream. Jadi massage cream kita ada 3 kemasan, 30, 200, dan 550. Ya, ini kelebihan massage kita mudah dibersihkan, kandungannya adalah emollient, sehingga lembut dan aromanya jasmine. Jadi sesuai sekali untuk relaksasi. Ya. Diratakan, ambil secukupnya, kita bagi dengan jari urut. Ya, dagu, kedua belah pipi, hidung, dahi, dan leher. Kita ratakan, arahnya juga ke atas. Ya, siap-siap semua, sudah? Rekan-rekan yang ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat ya. Silahkan kalau mau bertanya. Ya. Nah, ini yuk, kita mau melakukan massage bareng-bareng ya. Nah, rekan-rekan, massage ini durasinya kurang lebih selama 15 menit. Ya, tidak lama ya, tetapi manfaatnya sangat banyak.
Di antaranya yaitu membantu memperlambat proses tanda penuaan dini dan mengurangi tekanan otot wajah yang menyebabkan kerutan, merangsang pembentukan kolagen dan mencegah kerusakan kolagen pada kulit wajah, meningkatkan elastisitas kulit sehingga kulit lebih kuat dan mengencangkan otot wajah yang sudah mulai kendur. Ya, mengurangi kantung dan lingkaran hitam pada mata, juga mengurangi proses penumpukan cairan pada kulit area mata. Ya, mendetoks kulit sehingga membantu menghilangkan kotoran pada pori dan meminimalisasi timbulnya jerawat. Membantu meremajakan permukaan kulit, mencegah kulit menjadi kusam sehingga kulit wajah tampak lebih bercahaya. Ya, nah rekan-rekan, yuk duduk yang enak, yang rileks. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat kita mau melakukan massage. Pastikan tangannya fleksibel. Ya, jadi nanti mengikuti lekuk-lekuk atau bentuk dari wajah kita. Ya, hitungannya pijatannya ritmis, yaitu sesuai dengan detak jantung kita. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya. Tekanan pijatannya mulai dari ringan, kuat, dan diakhiri dengan ringan. Ya. Arah pijatannya yaitu menuju ke jantung untuk badan, tetapi untuk wajah sesuai dengan arah otot wajah kita. Nah ini teman-teman bisa lihat arah otot wajah kita, dahi ke atas, mata melingkar, pipi ke atas, leher ke atas. Ya, leher itu ke atas dan ke bawah. Ya, ini gerakannya. Ya. Nah, pada saat melakukan massage, kita hari ini, massage yang kita lakukan hari ini menggunakan teori panggalan. Ya, di mana pada saat memijat ada 5 gerakan. Yang pertama adalah effleurage. Effleurage itu gerakan mengusap. Gerakan mengusap ini di awal massage dan di akhir massage, ya. Karena memang fungsinya yaitu menenangkan syaraf, memperlancar peredaran darah dan limfe sehingga mempercepat pertukaran zat atau metabolisme. Friction, menggosok dan berputar, ya, fungsinya merangsang kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar lemak. Sehingga gerakan friction ini bagus sekali untuk jenis kulit kering. Ya, yang ketiga petricate, memijat dan meremas. Ya, fungsinya memperlancar penyaluran zat-zat ke dalam pembuluh darah dan getah bening sehingga baik sekali untuk otot yang lemah. Ya, gerakan yang keempat adalah tapotage, mengetuk atau menepuk. Fungsinya yaitu mencegah dan melawan mengisutnya serabut-serabut otot. Jadi nanti semakin dagunya menggelambir atau kendur, semakin sering ya, atau hitungannya boleh ditambah. Ya, gerakan yang terakhir yaitu gerakan vibrasi atau menggetar. Ya, gerakan vibrasi ini ada 2 macam, ada yang statis, itu fungsinya merangsang, yang dinamis fungsinya menenangkan. Ya, nah oke, sudah siap semua? Sudah mempergunakan krim wajahnya? Ya, duduk yang rileks. Ya, nah, kita mulai bersama-sama dengan gerakan yang pertama. Ingat ya, fleksibel ya tangannya ya. Nah, yang pertama kita usap adalah bagian leher. Ya, arahnya nanti kita ke bawah. Dengan seluruh telapak tangan, leher kita usap mulai dari tengah ke kanan, kembali ke tengah, tengah ke kiri, kembali ke tengah. Jadi nanti hitungannya 1 sampai 8. Ya, begitu angka 8, posisi tangan ada di tengah. Ya, yuk kita mulai bersama-sama. Ya, letakkan telapak tangan kita di leher tengah, mulai ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Lagi ya. Tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Gerakan ini bisa diulang 2 sampai 3 kali. Ya. Gerakan yang kedua yaitu menepuk dagu. Lakukan tepukan ringan di bawah rahang dengan menggunakan punggung jari. Gerakannya sama ya seperti leher tadi. Dari tengah ke kanan, kembali ke tengah, tengah ke kiri, kembali ke tengah. Ya. Yuk, sekarang letakkan punggung tangan kita, jari kita di tengah, tepuk dari tengah ke kanan. Mengayun ya, jadi pergelangannya yang mengayun ya. Jadi jangan seperti orang ditampar ya, nanti sakit ya. Oke, bersama-sama yuk. Tengah ke kanan, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi ya. Tengah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ini fungsinya untuk menguatkan serabut-serabut otot yang ada di dagu kita ya, supaya tetap kencang. Berikutnya gerakan ketiga yaitu usap dagu ke arah telinga dengan gerakan menjepit menggunakan telunjuk dan ibu jari. Yuk bersama-sama, letakkan ibu jari di bawah dagu, keempat jarinya di atas dagu, jepit, tarik, tekan, di pangkal rahang, berhenti. Lagi ya, letakkan ibu jari di bawah dagu, jepit, tarik, tarik kuat ya. Nah, tekan di pangkal rahang, lepas. Ya, ini fungsinya untuk mengencangkan otot-otot yang ada di rahang kita. Ya. Gerakan yang keempat yaitu dengan 2 jari urut, tengah dan manis, lakukan putaran kecil dari dagu ke ujung mulut hingga cuping hidung. Jadi ini gerakan untuk smile line, garis senyum. Ya, fungsinya untuk mengencangkan otot mulut kita dan supaya garis senyum kita tidak tambah cekung ke dalam. Ya. Nah, yuk kita mulai bersama-sama. Letakkan jari urut, jari tengah dan jari manis di bawah dagu. Dorong ke atas, keluar, berputar. 1, 2, 3, 4, 5. Di kaki hidung, tekan, lepas. Lagi ya. Letakkan jari urut di bawah dagu. Dorong ke atas. 1, berputar ya. 2, 3, 4, 5, tekan, lepas. Ya. Gerakan yang kelima yaitu mengusap pipi dengan seluruh telapak tangan mulai dari dagu ke arah pelipis. Ya, ini fungsinya mengencangkan otot dari pipi kita. Ya. Yuk kita bersama-sama mulai. Letakkan tangan di bawah dagu. Nah, dorong kuat, tekan di pelipis, tekan, lepas. Lagi ya, lagi. Angkat pipi, dorong kuat, tekan di pelipis, lepas. Lagi ya, enak sekali ya. Lagi. Nah, dorong, angkat, tekan, lepas. Ya. Biar pipi kita tetap kencang ya. Sekarang gerakan ke-6. Yaitu lingkar mata. Ya, dengan 2 jari urut, ya, pijat mulai dari pangkal hidung, melewati alis ke pelipis,
Tekanan ringan saat di pelipis, kemudian los tanpa tekanan turun ke bawah mata. Yuk bersama-sama. Letakkan ibu jari di bawah dagu, jari urutnya di pangkal alis. Ya, ibu jarinya di bawah dagu dulu. Ya, jari urutnya di pangkal alis atau pangkal hidung. Tekan, usap kuat di atas alis, bawah mata ringan. Tekan lagi pangkal alis, usap kuat di atas alis, bawah mata ringan. Tekan lagi pangkal alis, usap kuat, berhenti di pelipis. Tekan. Beri ketukan-ketukan ringan di bawah mata atau butterfly. Ini fungsinya untuk memperlancar air mata kita sehingga untuk mencegah timbulnya lingkar hitam di bawah mata kita. Ya, mengencangkan otot lingkar mata. Gerakan yang keenam, yang ketujuh yaitu pelipis. Ya, pijat pelipis dengan arah memutar keluar, hitungannya adalah 1 sampai 4. Ya, diakhiri dengan getaran. Vibrasi, ya. Oke, bersama-sama ya, mulai ya. Letakkan jari urut di pelipis, putar arahnya ke pertumbuhan rambut, 1, 2, 3, 4, tekan, bergetar. Jadi ini untuk menenangkan urat saraf kita. Ya. Gerakan ke-8 yaitu mengusap dahi. Ini ada 3 gerakan, ke atas, ke samping, baru nanti mengusap semuanya. Ya, sama ya, dengan jari urut, mulai dari tengah, dorong ke atas, ya, jari urut, tarik ke atas. Nah, mulai yuk, sama-sama, dari tengah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganti arah, 1, 2, 3, 4, 5, satukan, 7, 8. Ya, ini fungsinya untuk mengencangkan otot dahi kita. Ya, biar tidak mudah berkerut ya. Nah, gerakan yang ke-9 ini penenangan, ya, berikan ketukan ringan pada seluruh wajah dengan ujung-ujung jari mulai dari kening sampai ke dagu. Yuk, mulai bersama-sama. Boleh ini sambil pejamkan mata ya. Nah, boleh. Nah, mulai dari pangkal hidung. Ya, kita ketuk-ketuk ke pertumbuhan rambut, ke pelipis, menuju ke bawah mata, ke atas telinga, ke cuping hidung, ke bawah telinga, ke sudut mulut, ke rahang, ke dagu. Ya, yuk sama-sama mulai. Ya, ketuk ringan sampai pertumbuhan rambut, ke pelipis, ke bawah mata, ke atas telinga, ke pipi, ke tengah telinga, ke cuping hidung, ke bawah telinga, ke dagu, ke rahang, berhenti di dagu. Ya. Sekarang gerakan yang terakhir yaitu nomor 10. Akhiri dengan 6 hitungan usapan ringan pada leher dengan seluruh telapak tangan arahnya ke bawah. Ya. Yuk bersama-sama mulai. Ya, siapkan seluruh telapak tangan, ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Ya, ini bisa diulang 2 sampai 3 kali. Ya, jadi peredaran darah dikembalikan ke jantung. Ya, gerakan terakhir yaitu usapan. Nah, kira-kira sudah bisa belum teman-teman?
Kalau lupa gerakannya, nanti bisa buka di katalog halaman 10 ya. Jadi gerakannya sama tadi. Ya. Baik, setelah selesai, baru kita bersihkan krim-krim massage-nya. Ambil kapas, dituangin Restonic lagi. Kita usap arahnya ke atas lagi. Nah, leher ke atas ya. Jadi kelebihan massage kita tidak harus mempergunakan air hangat ya, dengan air dingin pun bersih. Nah, ini diakhiri dengan spons disposable. Kalau teman-teman nggak ada spons disposable, boleh mempergunakan kapas kembali. Ya. Nah, rekan-rekan, setelah melakukan massage seperti ini, wajah ini sudah bersih dari krim-krim massage, ini boleh langsung melanjutkan mempergunakan masker. Ya, kita mempunyai dua bentuk masker, ada yang berbentuk pasta, ada yang berbentuk powder. Ya, nah ini customernya pakai yang mana ini? Yang powder atau yang pasta? Dua-duanya. Ya, nah untuk mingguan, untuk 1 minggu 2 kali bisa dianjurkan mempergunakan masker yang berbentuk pasta ini. Sedangkan untuk bulanannya, 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali bisa mempergunakan yang berbentuk powder. Ya, cara mempergunakannya sama. Ya, tetapi bedanya kalau clean and mask itu cukup 3 menit saja, dia tidak bisa kering. Ya, tetapi kalau masker powder itu prosesnya dari basah menuju ke kering. Cara mengulasnya sama ya, dari dagu ke atas, ya ke pelipis, pipi ke pelipis, mata melingkar, ya, dahi ke samping kiri kanan, ya. Ini dibiarkan kurang lebih 10-15 menit. Nah, pada saat proses maskernya menuju kering, yang berbentuk powder ya ini ya, teman-teman nggak boleh berbicara dulu ya, supaya maskernya tidak pecah. Jadi harus diam kurang lebih 10-15 menit. Nanti kalau maskernya sudah kering, kita ambil wastafel atau spons disposable yang kita lembabkan. Masker yang sudah kering tadi kita lembabkan kembali. Nah, caranya begini, ditap-tap gini, sampai dia basah kembali. Kalau sudah basah, baru kita angkat, arahnya ke atas, sampai bersih betul. Kalau sudah, baru diakhiri oleh penyegaran. Ya, kita ambil kapas, kita beri toner, kita tepuk-tepuk. Ya. Nah, rekan-rekan, pada saat mempergunakan masker, terutama masker yang powder, kalau customer kita mempunyai jenis kulit yang sangat kering sekali, sebelum mempergunakan masker, itu boleh diberikan skin food ke seluruh wajahnya. Jadi diulas skin food seluruh wajah, ya, terutama kelopak mata dan bibir. Tapi kalau customer kita usianya di atas 30, mungkin sudah mulai timbul-timbul tanda-tanda penuaan, ada keriput, kulitnya sudah mulai mengendur, itu boleh pada area yang berkerut, misalnya lingkar mata, garis senyum, leher, itu diberi anti wrinkle. Ya, untuk seluruh badannya, wajahnya mempergunakan kolagen. Nah, mungkin ada juga yang customer kita mempunyai flek hitam, itu bisa sebelum mempergunakan masker diberi whitening cream di bagian yang berflek, baru ditumpuk dengan mempergunakan masker. Ya, atau yang berjerawat diberikan acne lotion terlebih dahulu di atas jerawatnya, baru mempergunakan masker. Jadi boleh diberi nutrisi. Ya, itu cara mempergunakan masker. Nah, rekan-rekan mungkin banyak yang bertanya ya, nah gerakan-gerakan massage tadi yang kita lakukan,
apakah hanya dipergunakan pada saat kita melakukan massage? Tidak. Ya, jadi gerakan-gerakan massage tadi bisa dipergunakan pada saat kita aplikasi cleanser, aplikasi nutrisi. Ya, nah ini sekarang Mbak Meli sudah bersih karena tidak praktek mempergunakan masker, langsung Mbak Meli praktek mempergunakan nutrisi. Ya, jadi untuk malam hari langkah awal kalau kulit wajah sudah dalam keadaan bersih, kita mempergunakan serum. Nah, ini ya, ambil 2 pump saja. Ya, tetap ya kita bagi ke 5 titik wajah. Dagu, kedua belah pipi, hidung, dahi, dan leher. Jangan lupa ya, selalu leher juga dirawat. Nah, ini cara meratakannya, perhatikan gerakannya ya. Nah, ini perhatikan pada garis senyum. Nah, ini bisa dilakukan gerakan friction. Supaya di garis smile line itu penyerapan dari nutrisinya bisa maksimal. Nah, leher ke atas. Ya. Jadi bisa gerakannya seperti ini. Nah, baru kita beri tepukan-tepukan ringan, kita biarkan meresap. Kalau sudah meresap, baru kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu water drop sleeping mask. Ya, ambil secukupnya. Dagu, kedua belah pipi, hidung, dahi, dan leher. Sama, kita ratakan seperti serum tadi. Nah, dengan gerakan usapan seperti ini. Nah, untuk garis senyum bisa melakukan gerakan friction. Enak sekali ya. Ya. Lalu dibiarkan sesaat, setelah ada bulir-bulir airnya, baru kita tepuk-tepuk. Nah, ini jadi fungsinya yaitu menjaga kelembapan kulit kita. Karena pada saat malam hari ternyata penguapan di kulit kita tuh sangat tinggi, ya, sehingga sangat perlu sekali pada malam hari mempergunakan water drop sleeping mask ini agar kelembapan kulit kita tetap terjaga. Nah, setelah mempergunakan water drop sleeping mask, kita baru bisa memberikan nutrisi yang lainnya sesuaikan dengan jenis dan kondisi kulit customer kita. Misalnya, customer kita usianya di atas 30 bisa mempergunakan anti wrinkle dan kolagen. Ya, untuk usia di bawah 30 bisa menggunakan skin food. Boleh yang extra care, boleh yang berbentuk tube. Silahkan sesuaikan dengan keadaan kulitnya. Ya, untuk yang mempunyai flek hitam, itu juga bisa diberikan whitening cream. Ya, jadi diulaskan ke seluruh wajah. Untuk kantong di bawah mata, bisa diberikan eye cream. Atau bisa juga mempergunakan krim malam yang terbaru dari kita, yaitu Multi Active White Advance Night Cream. Ya, nah Mbak Meli mau mempergunakan yang mana ini? Kali ini aku mau menggunakan yang Multi Active White Advance Night Cream. Jadi krim ini mengandung derivat vitamin C dan juga niacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan serta menyamarkan noda hitam. Untuk hasil yang lebih maksimal bisa disarankan ke customernya menggunakan krim malam ini bersamaan dengan penggunaan serum. Nah, ternyata ini ya rahasia Mbak Meli, kulitnya menjadi glowing. Ya, bisa dicontoh rekan-rekan disarankan kepada customernya mempergunakan serum dan night cream yang terbaru. Nah, demikian rekan-rekan step-step facial massage dan penutrisian kulit. Sebelum Mbak Meli silahkan mempergunakan hand moisturizer kembali dan mempergunakan maskernya kembali. Terima kasih Mbak Meli. Terima kasih.
Nah, bagaimana rekan-rekan dropshipper? Sudah jelas untuk facial massage, step-stepnya, apa yang harus dilakukan sebelum, sesudah, dan penutrisiannya, ya. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca di katalognya lagi ya. Untuk gerakan-gerakan massage-nya ada di halaman 10 ya. Baik, berikutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah ditulis di kolom chat. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Yuli Kevin. Milk cleanser dan face tonic yang cocok untuk umur 40 tahun ke atas. Ya. Nah, rekan, jadi kalau untuk usia di atas 40 bisa disarankan mempergunakan milk cleanser dan face tonic yang spirulina. Ya, untuk night cream-nya serum bisa mempergunakan night cream yang terbaru tadi ini. Ya, bisa juga mempergunakan kolagen dan anti wrinkle. Ya, itu perawatannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wendriani, kok Kak, apakah harus menggunakan eye and lip makeup remover meskipun tidak ada makeup di wajah yang ingin kita bersihkan, ya? Nah, rekan-rekan, walaupun kita tidak mempergunakan tata rias, eyeshadow, tetapi kulit kita ini mengalami metabolisme, yaitu mengalami ekskresi dan sekresi, yaitu mengeluarkan minyak dan keringat, sehingga walaupun kita tidak bermake up, tetap wajib mempergunakan eye and lip makeup remover. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Zulfatul Makmudah. Kak mau tanya, paket rekomendasi buat MUA pemula, terima kasih. Ya, jadi untuk teman-teman MUA untuk pemula, jadi siapkan kalau sebelum bermake up pasti kulit dalam keadaan bersih, berarti siapkan produk-produk untuk pembersihan wajah. Ya, yang tidak harus 6 varian tadi disediakan. Boleh pilih ada kulit normal, misalnya mempergunakan yang emollient, dan untuk kulit yang berminyak atau lemon. Ya, itu bisa dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, baru jangan lupa eye and lip, atau bisa juga kalau mau bermake up untuk praktisnya bisa mempergunakan micellar ini, ya, untuk praktisnya. Ya, jadi wajah harus dalam keadaan bersih. Dibersihkan dengan micellar, untuk mata dan bibir bisa mempergunakan eye and lip. Sediakan pelembab atau serum sebagai base make up-nya, baru foundation, bedak, ya, alis, eyeshadow, blush on dan lipstick, ya. Untuk eyeshadow-nya berarti harus punya dua color harmoni. Ada blue dan ada green, sehingga nanti customer-nya mau pakai warna baju apa saja, rekan-rekan sudah bisa memilihkan, ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah Ibu Ika. Ika, apakah perbedaan massage cream dan cleansing cream? Ya, jadi rekan-rekan, kalau cleansing cream itu untuk pembersihan, ya, sedangkan massage cream untuk pemijatan. Jadi beda ya, beda fungsi. Jadi yang cleansing cream untuk pembersih, jadi sama dengan milk cleanser ini. Jadi kalau cleansing cream sama dengan ini. Ya. Jadi cleansing cream sama milk cleanser itu sama. Yang satu bentuknya emulsi, satu bentuknya krim. Ya, sedangkan massage cream itu krim untuk pemijatan. Ya, jadi untuk memperlancar pemijatan. Ya. Jadi kalau cleansing cream tidak hanya untuk wajah saja ya, tapi juga bisa untuk badan. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nina, peeling cream bisa digunakan untuk menghilangkan komedo. Di hidung saya komedonya banyak, susah hilang. Ya, jadi peeling cream ini sangat efektif untuk menghilangkan komedo, terutama di hidung. Ya. Karena bentuknya peeling kita adalah basah, wet peeling, sehingga aman dipergunakan. Kalau memang komedonya banyak, bisa 1 minggu 2 kali. Ya. Pertanyaan berikutnya sama ya dari Mbak Nina lagi. Apakah boleh pakai acne gel sebelum memakai masker? Ya.
Jadi kalau memang jerawatnya banyak atau ada jerawatnya 1-2 gini, sebelum mempergunakan masker boleh. Memang dianjurkan mempergunakan acne, boleh acne gel, boleh acne lotion. Ya. Nah, berikutnya dari Ibu Feby Anggriana, apakah massage cream bisa untuk remaja? Ya, ya bisa ya. Jadi massage ini, pemijatan ini untuk remaja bisa dilakukan 1 bulan 1 kali. Ya, jadi melakukan massage ini biasanya rangkaian perawatan lengkap atau kalau di salon disebut dengan facial. Ya, jadi stepnya kalau facial itu pembersihan, massage, baru masker. Ya, itu. Jadi kalau remaja berarti 1 bulan cukup 1 kali saja. Begitu tambah usia 40 bisa 1 bulan 2 kali. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wahyu Ari Febrianti. Untuk yang berumur 40-an dengan pori wajah besar, itu face care-nya apa yang cocok untuk digunakan, terutama untuk perawatan malam hari. Ya. Jadi untuk pembersihannya yang berpori-pori besar, silahkan mempergunakan cucumber dan astringent. Ya, cucumber dan astringent. Terutama di astringentnya ini penting sekali karena astringent mengandung pore tightening agent yang bisa untuk mengecilkan atau meringkas pori-pori. Ya, untuk malam hanya setelah mempergunakan serum, jadi pakai serum ya. Setelah serum baru krim malam yang terbaru ini. Ya. Jadi mempergunakan multi aktif White Advance Night Cream, ya. Banyak sekali ya. Terima kasih ya rekan-rekan. Ternyata rekan-rekan sangat antusias ya. Pertanyaan berikutnya dari Ocita Hapari @gmail.com ya. Bedanya massage dan totok apa Bu? Ya. Jadi kalau massage itu gerakan urutannya yang fungsinya untuk menenangkan syaraf ya. Jadi kalau massage itu menenangkan syaraf ya, memperlancar peredaran darah dan mengencangkan otot wajah atau badan sebagai relaksasi ya. Sedangkan totok itu hanya pada titik-titik tertentu, jadi titik-titik akupresur. Jadi bedanya situ ya. Jadi kalau totok ya mungkin di sini aja, di sini, ya sini, sini. Nah, kalau masak seluruh wajah tadi. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Amira Paulina Iksan Siti ya. Nah, Viva Kosmetik memang legend ya. Apakah cocok untuk kulit yang berjerawat facial massage ya? Jadi untuk kulit yang berjerawat meradang, massage-nya tidak dilakukan terlebih dahulu, ditunda sampai jerawatnya sembuh dulu. Tetapi tetap melakukan perawatan. Jadi kalau misalnya perawatan di salon, itu massage-nya dihilangkan, tidak dipergunakan, tapi dibersihkan. Itu perawatannya jadi perawatan untuk berjerawat, jadi jerawatnya yang dirawat dulu. Ya, tetap mempergunakan masker, cuma massage-nya yang tidak boleh ya. Jadi massage untuk kulit yang berjerawat jangan dulu ya. Tuh. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Amira Kosmetik. Salam cantik dan sehat. Salam cantik dan sehat juga. Sebaiknya facial massage berapa kali seminggu ya. Jadi ya, facial massage ini boleh dilakukan 1 bulan 2 kali, ya tergantung usianya ya. Kalau usianya masih di bawah 30 cukup 1 bulan 1 kali. Di atas 40 bisa 1 bulan 2 kali, ya. Gerakan massage-nya bisa dilakukan pada saat tadi melakukan aplikasi pembersih, nutrisi, itu gerakan-gerakan massage-nya tetap boleh dilakukan, ya. Seperti tadi pada saat aplikasi serum, nutrisi, di garis senyum boleh menggunakan gerakan friction. Ya.
Jadi harus diangkat ke atas, jangan ke bawah ya, tambah kendor nanti ya. Lalu berikutnya dari Ibu Amira Kosmetik, apakah manfaat dari masat ini Bu ya? Nah, masat itu memperlancar peredaran darah, mengencangkan otot, ya tadi banyak sekali ya, mendetok, mengurangi kantong di bawah mata, tadi gerakan tepuk-tepuk tuh mengencangkan otot rahang, ya. Nih banyak sekali, ya. Ini, ya. Rangsang pembentukan kolagen, meningkatkan elastisitas, ya. Ini banyak sekali teman-teman, ya, fungsi dari masat ini. Ya, intinya adalah peredaran darah jadi lancar. Kalau peredaran darah lancar, kulit kita menjadi sehat. Kita tetap bisa awet muda, cantik. Ya. Usia berapapun, kita jangan permasalahkan usia, ya, tapi yang penting kulit kita tetap sehat dan cantik. Ya, tuh. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Elisa Anggraini, Bu, apakah jika tidak ada facial massage bisa pakai face cleanser Viva? Ya. Jadi male cleanser atau face cleanser itu bukan untuk massage ya, karena dia fungsinya untuk mengangkat kotoran. Ya, jadi dia fungsinya sebagai pembersih. Ya, jadi untuk massage bisa berbentuk krim dengan face oil ya, minyak, sehingga mudah untuk memijat. Ya, jadi teman-teman misalnya kalau teman-teman tidak ada massage cream, bisa mempergunakan skin food boleh, tapi jangan cleanser ya. Ya, jadi kalau cleanser itu fungsinya untuk membersihkan, mengangkat kotoran. Ya, tapi bisa mempergunakan skin food kalau tidak ada. Ya. Penggantinya bisa skin food karena skin food kan nutrisi ya. Ya. Pertanyaan berikutnya sama ya dengan Ibu Elisa Anggraini. Pertanyaan kedua, jika pakai milk cleanser itu tidak cukup dalam pembersihan, apa harus pakai micellar water? Ya. Bisa dipergunakan salah satu ya, mungkin untuk pagi hari bisa mempergunakan micellar, pada siang atau malam hari bisa mempergunakan yang milk cleanser ya. Jadi teman-teman, karena kalau malam hari kan kulitnya harus bersih betul ya, apalagi kita habis beraktivitas pagi harinya. Jadi usahakan pada malam hari itu mempergunakan yang 2 langkah, milk cleanser dan face tonic. Untuk pagi harinya, kalau buru-buru boleh mempergunakan micellar. Ya. Pertanyaan dari Ibu RR Titi Mahardika. Banyak ya ini pertanyaannya Bu Titi ya, banyak sekali pertanyaannya. Untuk membersihkan mata dan bibir, apakah bisa pakai micellar water? Ya, bisa ya. Jadi micellar juga bisa untuk membersihkan area mata dan bibir. Ya, massage cream apakah bisa digunakan untuk badan? Bisa ya. Jadi massage cream juga tidak hanya untuk wajah saja, tetapi bisa juga untuk seluruh badan. Ya. Ini karena kandungannya jasmin, ya, melati sehingga untuk relaksasi. Untuk pijat bisa wajah, badan, untuk refleksi bisa semua ya. Pertanyaan berikutnya, lebih baik membersihkan make up dengan make up cleanser atau cleansing cream? Ya, nah ini teman-teman ya, Bu Titi ya. Jadi kalau bermake up tebal, ini bisa mempergunakan double cleansing seperti yang teknik yang biasa Mbak Meli lakukan tadi, yaitu mempergunakan cleansing cream dulu, diangkat baru mempergunakan milk cleanser ya. Cleansing cream ini karena dia bentuknya krim juga bagus sekali untuk kulit yang sangat kering ya. Jadi cleansing cream itu adalah deep cleansing, jadi bisa membersihkan pembersihan semakin dalam ya. Pemakaian aloe gel apakah harus diakhiri dengan dibersihkan atau dicuci? Karena kalau dipakai agak lama wajah jadi kering. Jadi kalau kita melakukan syuting aloe gel tidak usah dibersihkan ya. Jadi habis pembersih, kalau habis mempergunakan pembersih pakai syuting aloe nggak perlu. Tapi kalau habis pakai peeling
Kan nanti digosok ya, jadi dibersihkan bersama dengan peeling tadi. Ya, langsung ditumpuk, kita melakukan scrubbing, selesai baru kita bersihkan. Ya. Seharusnya tidak membuat kulit kering karena kandungan dari soothing aloe gel itu kandungannya adalah moisturizer pure aloe vera juice yang 200 kali. Jadi dia 100%. Ya, Ibu, moisturizernya sangat tinggi itu di soothing aloe gel. Ya. Nah, berikutnya dari Ibu Wendriani, Kak, kalau kulit wajah kelihatan semacam berlubang-lubang atau tidak mulus akibat keseringan memencet komedo atau bekas jerawat, bagusnya pakai apa supaya kulit bisa kembali mulus, ya. Rekan-rekan, jadi kerusakan-kerusakan kulit kita misalnya seperti berlubang akibat dari jerawat atau luka itu sudah tidak bisa dihilangkan dengan mempergunakan kosmetik. Untuk itu, bagi rekan-rekan, kalau memiliki jerawat yang besar meradang, silahkan datang ke salon yang profesional. Karena ada teknik tertentu untuk bisa mengambil, membersihkan jerawat sehingga tidak menimbulkan bekas. Ya, mungkin kalau rekan-rekan ada di Jakarta, di Bekasi, bisa disarankan ke Viva Beauty Center yang ada di Boulevard Hijau, C5 nomor 29. Ya, atau mungkin rekan-rekan yang berada di Semarang bisa di Jalan Tamrin nomor 63. Atau yang berada di Surabaya bisa di WR Supratman nomor 37 Surabaya. Jadi memang pengambilan jerawat dan komedo itu harus hati-hati. Ya, ada teknik-teknik tertentu yang membuat kita tidak berflek dan berlubang. Ya, rekan maka harus profesional. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wendriani, rangkaian perawatan untuk menghilangkan komedo apa saja, Kak? Ya. Jadi untuk menghilangkan komedo, yang pertama wajah harus dalam keadaan bersih. Jadi pembersihnya sesuaikan dengan jenis kulit. Setelah bersih, baru ambil peeling. Tadi kita bagi ke 5 titik wajah, kita gosok. Ya, kalau sudah kita angkat dengan toner, kita beri soothing aloe gel. Ya, baru kita melakukan massage. Ya. Setelah kulit habis dieksfoliasi, jangan lupa didinginkan ya dengan mempergunakan soothing aloe gel. Tanya berikutnya sama ya dari Ibu Wendriani, apakah gerakan massage itu dilakukan satu persatu secara berurutan, Kak, atau boleh dilakukan secara acak, tidak urut? Ya. Nah, gerakan massage yang utama itu di awal dan di akhir. Di awal harus diawali dengan effleurage, usapan, dan di akhir harus diawali oleh effleurage. Ya, jadi menenangkan. Jadi jangan mau selesai friction. Ya, nah kulitnya ini lagi, ya. Yang jadi penenangan, terakhir itu penenangan. Ya, mudah kok menghafalkannya. Ya, tadi yang pertama leher, naik ke dagu, kita tepuk dulu. Ya, habis usapan, kita tepuk. Habis kita tepuk, kita pijat. Garis senyum. Angkat pipi. Lingkar mata. Pelipis. Dahi. Penenangan. Ya kan? Leher terakhir usapan. Mudah. Jadi kalau teman-teman biasa belajar dengan sistematis, maka teman-teman tidak akan lupa. Ya, jadi urut kok itu, ya. Pertanyaan berikutnya sama ya, Bu Wendriani ini banyak sekali, aktif sekali, terima kasih. Apakah gerakan massage itu dilakukan? Oh, sudah ya tadi ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Vidya, kapan waktu yang tepat untuk massage, Bu? Boleh berapa kali seminggu? Nah, tadi sesuai dengan usia. Di atas 30, boleh 1 bulan 2 kali. Ya. Yang di bawah 30, 1 bulan 1 kali. Bisa juga setiap minggu kalau jerawatnya banyak. Nah, ya, jadi sesuaikan dengan keadaan kulitnya. Tanya berikutnya dari Rindi Antika. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Saya ingin bertanya,
Adakah rangkaian produk Viva untuk merawat kulit ketiak? Jika ada, apa saja produknya? Bagaimana cara penggunaannya? Salah satu produk yang saya tahu untuk merawat kulit ketiak yaitu Viva White Soothing Aloe Gel. Jika dipakai tiap hari, apakah aman? Ya, jadi teman-teman ada untuk perawatannya. Jadi kulit ketiak sama dengan kulit wajah ya, bedanya ada di ketiak dan di wajah. Sama, jadi pembersihannya bisa mempergunakan cleansing cream. Malam hari juga bisa diberikan skin food. Ya, 1 minggu sekali di scrub dengan mempergunakan lulur mandi. Boleh juga di masker. Tapi maskernya bukan mempergunakan masker wajah, tapi mempergunakan body mask. Ya, bisa. Ya, apalagi yang ketiaknya hitam. Nah, setiap malam kasih skin food 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali di scrub mempergunakan lulur mandi. Ya, baru di masker dengan mempergunakan body mask. Ya, sudah tahu body mask? Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Zulfatul Makmudah, apakah toner bisa diganti dengan air mawar? Tidak ya, karena fungsinya berbeda. Jadi kalau toner itu fungsinya untuk mengembalikan pH kulit kita, sedangkan air mawar fungsinya sebagai penyegar atau sebagai campuran dari masker. Jadi beda fungsi ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Ika, Bu, apakah Viva membuka kelas perawatan wajah dan badan bagi dropship secara offline setelah pandemi? Ya, menunggu ya situasi kondusif dan aman dulu. Semoga kita nanti bisa bertemu di kota-kota seperti biasanya ya, di Bandung, Jakarta, Bekasi, Semarang ya. Tunggu ya teman-teman ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini berlalu, kita bisa bertatap muka ya, bisa membuat teman-teman lebih bersemangat lagi ya. Tapi keadaan ini tidak membuat kita patah semangat, justru kita harus tetap bersemangat. PT Vita Farm juga terus mensupport teman-teman untuk menjadi lebih profesional, semakin mudah untuk meningkatkan produk-produknya. Ya, kalau masih ada pertanyaan kurang jelas, silakan bertanya, nanti akan dijawab oleh tim admin kami. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Tetap semangat, ya, menjaga kesehatan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Dedi. Oke, terima kasih Bu Indra atas ilmunya yang udah dibagikan ke teman-teman dropshipper. Bener banget Bu Indra, kita semua ini kangen pengen meet and greet secara langsung ya. Karena udah kurang lebih hampir 2 Tidak Pak tahun Dedi ya. saja, kita yang di sini juga kangen semua. Betul, karena teman-teman dropshipper yang udah pernah ngerasain meet and greet di kota-kota yang udah didatengin kita itu pasti kangen deh ya. Siapa yang kangen meet and greet? Kolom komentar. Semoga pandemi ini cepat usai ya Bu, cepat kelar biar kita bisa berkumpul lagi. Amin. Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Ternyata massage cream tuh bisa bikin kita awet muda ya Bu ya. Saya baru tahu dan ya ternyata penting jadi juga relax, buat kita semua, betul. Dan ilmunya memang wajib diterapkan untuk diri sendiri maupun customer. Ini bisa diinfokan ke teman-teman yang karena yang sudah belajar sekarang nih, nanti bisa diedukasi ke customer-customer yang teman-teman punya ya. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman dropshipper. Buat yang pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa bertanya di admin kami. Nanti akan kita sampaikan jawabannya, karena memang waktunya yang sangat terbatas ya Bu Indra ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Indra atas waktunya. Mungkin kita akhiri sesi product knowledge hari ini. Semoga teman-teman semua, teman-teman dropshipper diberikan kesehatan dan kelancaran semua dalam berjualan. Oke, terima kasih Bu Indra. Saya Dedi dari Beli Viva, undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam.